Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan. Di Rabu 8 Desember 2021 kita bersama dipertemukan kembali dalam waktu-waktu teduh kita. Mari saudara-saudara kita merenungkan ciri khas dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca firman ini kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di sorga, kami kembali dipertemukan dalam waktu teduh pagi kami. Syukur kepadamu Bapa di sorga, untuk segala penyertaan Tuhan, kami dimampukan, kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus, pada pagi saat ini kami kembali dimungkinkan untuk bersama-sama menikmati hari baru. Bapa di sorga, kami akan berada dalam waktu teduh pagi kami, mampukan kami Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang tentu memiliki ciri khas masing-masing. Ciri ini mencakup hal-hal yang nampak oleh mata maupun yang bersifat kebiasaan atau kepribadian seseorang. Ciri khas ini juga menunjukkan daripada identitas seseorang. Sebagai contoh, seorang yang memakai seragam polisi akan dikira sebagai seorang polisi. Seorang yang berbicara dengan logat Jawa akan diduga sebagai orang Jawa. Ketika dia berdialek berbahasa Toraja, kita akan mengatakan bahwa dia adalah orang Toraja. Begitupun dalam kehidupan keberimanan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus kita pun memiliki ciri khas yang menunjukkan daripada identitas kita dan membuat kita berbeda dari orang lain. Ciri ini tentu bukan bersifat fisik atau penampilan, seperti memakai benda yang bersimbol Kristiani. Sebab orang yang tidak beragama Kristen pun ya bisa juga memakai simbol-simbol tersebut. Tetapi sebaliknya, ciri seharusnya mengacu pada sebuah sikap hidup yang menampakkan identitas kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus dan telah menjadikan Dia sebagai Tuhan kita. Sehingga kesadaran akan keselamatan yang kita terima akan menghadirkan sukacita dan pengharapan yang tiada henti di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan pasti akan kemudian memberikan yang terbaik, dan pada akhirnya Tuhan akan memulihkan sebagaimana di sorga kelak. Sementara itu kesadaran akan siapa Tuhan, kita memotivasi diri kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga identitas kita ini harus terus kita ingat dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita perbuat, sehingga hidup kita mencirikan hidup yang percaya, dan melalui kesaksian hidup itu kiranya orang lain juga semakin mengenal Tuhan, dan hidup kita bahkan menjadi berkat kepada setiap orang yang kemudian melihat daripada ciri khas yang ada pada diri kita. Mari saudara-saudara tunjukkan ciri khas kita sebagai pengikut Kristus yang boleh menyatakan kebenaran dan cinta kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami menampakkan ciri khas, yaitu anak-anak pengikut Kristus yang juga menyatakan cinta kasih kepada sesama dan boleh menyatakan kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, mampukan kami dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan yang kami boleh kerjakan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami sehingga kami dimampukan Tuhan. Saudara-saudara kami dalam pemulihan di rumah, Tuhan mampukan
sehingga boleh kembali disembuhkan ya Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami, seru sembahyang yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.